kabarnya hari ini? Baik, sehat Pak. Sehat? Sehat. Udah pada mandi semua kan? Udah. Begitu udah mandi belum? Udah, Pak. Saya belum, Pak. Belum mandi? Sudah, Pak. Tadi kemarin. Oh, mandi ya, setidaknya cuci muka biar seger. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan berdoa ya. Silakan yang mau memimpin doa. Oh iya, silakan Maria. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul di kelas ini untuk belajar dan yang Kau berkati. Semoga apa yang akan dijelaskan oleh guru boleh kami pahami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria. Baik, teman-teman boleh mengecek di bawah kursi dan mejanya masih ada sampah atau tidak. Siapa yang tiket hari ini? Siti, Pak. Siti. Iya. Tadi tiket nggak Siti? Tiket Kakak. Tiket? Iya. Oke, baik. Oh iya ya. Bapak absensi dulu ya. Ya. Ivana, Hadir Pak. Tere, Tere nggak hadir Pak. kenapa nggak hadir? Ada ini acara keluarga. Ada acara keluarga? Oh iya. Apa ada suratnya? Menyusul Pak. Oh menyusul. Baik. Maria, Hadir. Wulan, Hadir Pak. hadir. Ricky Bima Prakasa. Oh hadir ya. Siti, Hadir. Sisi Pelia, Sisi Velia sakit. sakit. Iya. Ada suratnya tidak? Suratnya Dinda Maria ada sih Pak? Ada Pak di tas saya. Oh iya, nanti kasihkan ke Bapak ya. Iya. Oke, baik teman-teman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita main game dulu ya. Mau nggak? Mau. Mau? Mau. Pak. Oke, baik. Nah, nanti Bapak akan beri kalian ini. Istilahnya itu kayak clue gitu. Jadi kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk satu sekali. Tepuk dua, kalian tepuknya 3 kali. Tepuk 3. Nah, tepuk 3 itu menjadi 2 kali aja. Sudah ngerti belum? Ya. Oke, kita coba dulu ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang ya. Pak, ini misal kalau kita salah ada hukuman nggak, Pak? Nggak ada. Ini buat semangat aja. Oke, kita coba lagi ya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, baik. Sekarang Ricky pimpin sekali. Ayo Ricky, terserah nanti tepuk berapa atau jangan tepuk 4 ya. Oke, baik. Ayo Ricky. Tepuk tangan. Kenapa teman-teman? Oke. Baik, ayo Ricky. Baik ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ricky. Baik teman-teman, apakah tadi malam teman-teman sudah belajar? Sekilas Pak. Sekilas. Betul, Pak. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini ada yang tahu? Apa? Tuhan Maria. Ya, benar sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu mengenai 4.1 mengenai kebutuhan manusia. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama ada siswa mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang kedua, siswa mampu memahami jenis-jenis kebutuhan. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan alat pemuas kebutuhan dan siswa mampu memahami macam-macam alat pemuas kebutuhan. Baik, nah di sini penilaian Bapak bagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap ini, Bapak akan menilai mengenai keaktifan dan keterlibatan teman-teman dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan, yaitu tes lisan dan tanya jawab pertanyaan. Dan yang terakhir mengenai penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian saat diskusi kelompok nanti. Begitu teman-teman. Nah, nanti
untuk langkah-langkah pembelajarannya, Bapak akan menjelaskan materi di awal, terus teman-teman nanti Bapak tugaskan untuk mencari materi, nanti sumbernya boleh dari internet dan referensi lain untuk menambah wawasan dari teman-teman. Begitu ya teman-teman. Terus nanti Bapak akan memberikan penguatan jika diperlukan. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan video. Nah, nanti silakan teman-teman simak, ini berkaitan dengan materi kebutuhan manusia. Oke teman-teman? Baik, Pak. Baik, oke. Beli ikan, berapa sekilo? Kilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan olehmu mengapa kita, apa keluarga kita yang hari selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kebutuhan teman-teman ketika menjadi seorang pelajar atau siswa apa dibandingkan dengan teman-teman kita yang tidak menjadi seorang siswa gitu, atau yang tidak bersekolah. Ayo, yang mau bergerak Kalau silakan. menurut saya laptop, Pak. Laptop. Oke, baik. Yang lain? Buku, Pak. Buku. Ya, bagus. Yang lain? Uang saku. Oke, uang saku. Bulan mau menjawab mungkin? Seragam. Seragam. Oke, Siti? Kuota. Kuota. Oke, betul ya jawaban dari teman-teman. Kalau kita menjadi siswa di saat seperti ini, terlebih pembelajaran daring saat pandemi seperti ini, kita membutuhkan yang namanya kuota, terus kayak alat-alat teknologi dan lain-lain. Nah, jadi kalau menurut teman-teman, kebutuhan itu apa sih? Sesuatu yang harus dipenuhi untuk melakukan Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Bagus ya jawaban dari Maria. Ada yang lain ingin menambahkan? kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama. Sama ya teman-teman? Iya. Oke, nah sekarang Bapak mau tanya lagi. Apa yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Nanti sertakan contohnya ya. Ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oh ya, silakan di mana? Kalau kebutuhan itu seperti yang disampaikan oleh Maria, bahwa segala sesuatu yang harus segera dipenuhi, misalnya makanan dan minuman. Karena setiap harinya kan manusia butuh energi untuk melanjutkan kehidupannya, Pak. Lalu keinginan itu sebenarnya mirip hasrat yang muncul dari dalam seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi kalau keinginan ini, kalaupun tidak terpenuhi, itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan hidupnya. Jadi misalnya saya saat ini sedang membutuhkan makanan, maka harus segera mungkin saya penuhi, Pak. Tapi kalau keinginan itu misalnya saya hari ini keinginan pengen ke luar negeri gitu. Tapi kan kalaupun hari ini nggak tersampaikan atau nggak tercapai, itu pun tidak akan berpengaruh yang besar terhadap kehidupan saya. Oke, bagus sekali ya jawaban dari mana teman-teman. Oke, baik. Jadi kebutuhan itu betul apa yang telah dikatakan oleh Maria dan Rifana, adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan ini teman-teman harus dipenuhi ya. Nah, berbalik terbalik dengan keinginan.
Nah, keinginan ini adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Nah, seperti yang telah dicontohkan oleh Ivana, benar sekali kalau makan itu kan harus segera dipenuhi, tetapi kalau mau pergi ke luar negeri gitu masih bisa dapat kita tunda. Begitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Di sini ada 8 teman-teman. Nah, yang pertama ada umur. Nah, umur itu ketika teman-teman masih SD dan sampai sekarang SMA pasti berbeda kan kebutuhannya. Kalau SD dulu paling jajannya juga sedikit mungkin ya diberikan orang tua, terus kayak kebutuhan untuk belajarnya juga terlalu tidak mewah gitu kan, atau tidak terlalu banyak. Nah, kalau SMA seperti ini apalagi sekarang daring kan, teman-teman harus punya kuota, laptop, HP dan yang lain-lainnya. Terus jenis kelamin. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalau Maria kebutuhannya apa? Make up ya. Selain itu, yang cewek nih, ada yang lain? Kalau saya penggorengan Pak Wajan, saya suka masak soalnya. Oh, suka masak. Oh iya. Ini cewek-cewek yang lain apa? Kebutuhan bulan apa? Kalau sebagai cewek? Nonton dia Pak. Nonton. Konten juga Pak. Konten. Oh. YouTube daripada. Oh, channel YouTuber. Wah, bagus sekali ditingkatkan ya, Bulan. Sisi kebutuhannya sebagai seorang perempuan apa? Mungkin hampir sama kayak yang disebut Maria, kayak make up, skincare. Juga kadang kan kalau lagi pengen masak, kebutuhannya sama kayak Ivana. Banget sama dapur. Oke, nah sekarang kita tanya yang cowok ya, Ricky. Apa kebutuhanmu sebagai Dari cowok? uang Pak, menghidupi mereka. Oh. Oke, selain itu apa lagi Ricky? Mungkin ya traveling gitu Pak. Traveling. Nah, berbeda ya. Dari jenis kelamin itu sudah terlihat, kali aja kebutuhan antara Ricky dan teman-teman yang lain juga sudah terlihat berbeda. Nah, sekarang penghasilan. Nah, penghasilan ini ketika orang yang tidak bekerja dan bekerja itu berbeda, teman-teman. Nah, selanjutnya kebudayaan atau adat istiadat ini juga yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Terus tingkat pendidikan. Nah, kebutuhan tingkat pendidikan seperti yang Bapak contohkan tadi, ketika SD dan SMA itu berbeda ya teman-teman kebutuhannya. Nah, terus keadaan tempat tinggal. Nah, kalau orang yang di perumahan yang bagus seperti itu atau yang mewah di kompleks orang yang kaya itu pasti berbeda kebutuhannya dengan orang-orang yang di daerah pinggiran seperti itu, di desa. Nah, yang terakhir itu ada agama. Agama juga yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke, nah sekarang Bapak akan memberikan tugas individu. Nah, jadi nanti silakan teman-teman mencari sumber referensi, boleh dari internet dan boleh dari buku. Nah, ini tugasnya adalah silakan teman-teman mencari jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan berdasarkan intensitas, terus yang kedua ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, terus yang ketiga kebutuhan berdasarkan waktu, dan yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, untuk tugas yang pertama itu Bapak serahkan ke Ivana ya? Iya Pak. Oke. Terus yang kedua itu Bapak serahkan ke Maria. Oke, yang ketiga Bapak serahkan ke Ricky. Oke Ricky, siap? Baik. Dan yang terakhir Bapak serahkan ke Siti. Oke Siti? Oke. Oke. Nah, Bapak beri waktu 10 menit cukup? Cukup Pak. Oke, silakan mencari materinya ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ke Bapak. Oke, begitu ya. Gimana? Saya kesulitan. Maria gimana? Aman? Ya? Iya. Nanti sertakan fotonya ya. Oke. Siti gimana?
sudah selesai semua? Sudah Pak. Sudah? Oke, baik. Oke, silakan. Yang pertama menjelaskan mengenai kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Saya Pak. Siapa tadi? Saya. Ivana ya? Oke. Silakan Ivana. Pak. Intensitasnya itu dibagi menjadi 3 Pak. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan atau untuk kelangsungan hidupnya, misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu untuk kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang muncul itu setelah kebutuhan primer terpenuhi, misalnya peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Lalu untuk kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang-barang yang mewah seperti perhiasan, emas, mobil mewah. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Ivana. Tepuk tangan. Oke, baik, betul ya. Jadi kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan hidup seseorang. Nah, jadi contohnya kayak makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan yang pokok gitu lah teman-teman. Nah, setelah itu ada kebutuhan sekunder. Nah, ini ketika kebutuhan tersier sudah terpenuhi. Nah, contohnya itu kayak peralatan elektronik. Nah, kayak teman-teman kan kalau udah sekolah gitu pasti membutuhkan kayak handphone, terus laptop, dan alat-alat lain yang sangat diperlukan. Nah, terus ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Nah, contohnya kayak tadi, misalnya kalau teman-teman sudah memiliki uang banyak, bisa membeli kayak emas, mobil yang mewah gitu lah, kayak Lamborghini, mobil sport lah, pokoknya yang sudah mewah-mewah. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang kedua tadi siapa? Oke, Maria, silakan Maria. Kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Ini yang berhubungan dengan fisik dan kesehatan. Contohnya olahraga, istirahat, makanan. Lalu yang kedua ada kebutuhan rohani. Ini yang berhubungan dengan kesehatan jiwa atau rohani seseorang, seperti ibadah, rekreasi, mendengarkan musik. Oh ya, oke. Bagus sekali ya, mantap sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, betul, baik. Nah, kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2. Nah, setelah disampaikan oleh Maria tadi, betul sekali ya. Nah, yang pertama ada kebutuhan jasmani, dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik dan kesehatan seseorang. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu olahraga, istirahat, makanan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa atau raga seseorang. Contohnya itu kayak beribadah, rekreasi, mendengarkan musik, dan juga lain-lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Nah, yang ketiga silakan. Siapa tadi? Saya Pak. Ya, silakan lagi. Kebutuhan menurut waktu itu ada 2. Yang pertama kebutuhan syarat. Kebutuhan syarat itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Misal obat bagi orang sakit, makanan bagi orang lapar. Yang selanjutnya kebutuhan yang terdata adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya tabungan, asuransi, dan lain-lain. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Ricky. Tepuk tangan untuk Ricky, teman-teman. Nah, jadi betul ya. Nah, kebutuhan menurut waktu itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Contohnya tadi kayak ketika sakit, kita harus membeli obat, maka kita tidak bisa menunda-nunda hal yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kebutuhan yang akan datang. Nah, ini adalah kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya kayak tabungan, asuransi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir kebutuhan menurut subjeknya siapa tadi? Saya. Oke, Siti, silakan Siti. Menurut subjek itu ada 2, yaitu kebutuhan individu adalah kebutuhan seseorang di mana
satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, siswa membutuhkan buku untuk belajar, sekretaris membutuhkan komputer untuk bekerja. Yang kedua itu kebutuhan kolektif atau kelompok, itu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan bersama. Contohnya, jalan, tempat rekreasi, dan rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih Siti. Bagus sekali ya jawaban dari Siti. Tepuk tangan teman-teman. Nah, jadi kebutuhan menurut subjeknya itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada kebutuhan individu. Yang kedua ada yaitu kebutuhan kolektif. Nah, kebutuhan individu ini adalah kebutuhan perseorangan di mana satu dengan yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya tadi kayak siswa membutuhkan buku belajar, sedangkan sekretaris dari sebuah perusahaan misalnya membutuhkan komputer untuk bekerja. Nah, selanjutnya kebutuhan kolektif. Ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dengan pemenuhannya dapat dilakukan bersama. Contohnya tadi kayak jalan, terus tempat rekreasi, rumah sakit, terus kayak yang umum-umum gitulah, teman-teman. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Sudah jelas? Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan soal. Nah, silakan nanti teman-teman menjawab kelima soal ini. Nah, jadi teman-teman silakan tentukan misalnya asuransi pendidikan tabungan ini termasuk ke dalam jenis apa dan menurut apa? Apakah ada yang ditanyakan mengenai soal ini? Tidak. Tidak, Pak. Sudah jelas? Jelas. Oke, waktu pengerjaannya Bapak beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan mengerjakan kelima soal ini. Baik, Pak. Oh iya, soal ini akan Bapak masukkan ke dalam poin ya teman-teman. Nanti yang bisa menjawab akan Bapak tambahkan di poin keaktifan dan tes, begitu ya? Baik, Pak. Sudah selesai teman-teman? Bentar, Pak. Oh ya. Gimana Riki? Udah selesai? Ini lagi Pak. Sedikit lagi. Siti? Sudah. Sudah. Wah, mantap. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Iya, Pak. Silakan siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya nomor 1, Pak. Siapa? Nomor 1. Nomor 1 Ivana. Oke. Silakan Ivana. Jawaban nomor 1 apa? Itu soalnya tentang kebutuhannya asuransi pendidikan tabungan. Jadi itu merupakan jenis kebutuhan menurut waktu dan merupakan jenis kebutuhan yang akan datang, Pak. Oke, betul sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk Ivana teman-teman. Oke, Bapak kasih poin Ivana ya. Ivana 1 poin. Oke. Yang nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Maria. Oke, silakan Maria. Nomor 2 itu tentang kebutuhan campur alat tulis kantor. Nah, itu menurut subjeknya dan jenis kebutuhannya kebutuhan individu. Menurut subjeknya, Dan subjeknya adalah kebutuhan individu. kebutuhan individu. Oke, betul sekali ya teman-teman. Nah, sekarang Maria juga mendapatkan poin ya. 1. Terima kasih Maria. Yang nomor 3, adakah yang ingin menjawab? Nah, Pak. Oh iya, silakan Riki. Nomor 3, kasih sayang orang hutan dan rasa nyaman. Bukan Riki gimana? Bapak kasih sayang orang tua dan rasa nyaman. Itu kebutuhannya menurut sifatnya dan termasuk dalam kebutuhan rohani begitu Pak. Oh, kebutuhan menurut apa tadi? Sifatnya dan kebutuhan rohani. Oke, betul ya jawaban dari Riki. Tepuk tangan untuk Riki. Nah, bagus. Riki mendapatkan 1 poin.
Yang nomor 4 ada nggak yang ingin mencoba? Saya Pak. Oh ya Siti, silakan Siti. Karena kebutuhan minum vitamin, tidur dan olahraga itu menurut sifatnya, jenisnya itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani. Oke, betul ya jawaban dari Siti. Terima kasih Siti. Dan yang terakhir nih siapa? Saya Pak. Oh iya, silakan Bulan. Karena kebutuhan flyover atau jembatan, dan jembatan itu termasuk kebutuhan jenisnya yaitu kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Pintar sekali ya. Dan mendapatkan poin. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi alat pemuas kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, contohnya itu kalau barang itu kan kayak misalnya makanan. Nah, sedangkan jasa itu kayak jasa-jasa dari misalnya dokter, terus kayak tukang jahit gitu, itu jasa. Baik. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok secara berkelompok. Nah, nanti Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Kelompok pertama akan membahas mengenai alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya, alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya, dan alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Nah, untuk kelompok kedua membahas mengenai alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, terus alat pemuas kebutuhan menurut kualitas, dan alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Oke, jadi untuk kelompok pertama, Bapak saja ya yang tentukan kelompoknya. Oke, kelompok pertama ada Ivana, terus ada Wulan dan ada Maria. Nah, kelompok kedua ada Ricky dan Siti. Apakah setuju? Setuju. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, baik. Bapak beri waktu 10 menit untuk mencari materi, cukup ya? Oke, baik. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Oh iya, sudah sesuai. Gimana kelompok 2? Masih proses. Oke, masih proses. Oke, baik. Waktunya sudah ini ya teman-teman, sudah cukup ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Pak, yaitu terkait alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Dibagi menjadi 2, ada benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi itu adalah benda yang untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Misalnya Pak, kalau saya mau beli makanan di restoran, saya harus mengorbankan uang saya untuk mendapatkan makanan. Lalu yang kedua terkait dengan benda bebas. Benda bebas itu adalah benda yang untuk mendapatkannya itu tidak diperlukan pengorbanan, seperti udara dan sinar matahari. Oke, baik. Dan selanjutnya? Yang selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Pertama adalah benda konsumsi, yaitu dapat digunakan langsung dan digunakan oleh konsumen, contohnya buku, pulpen, dan pengaris. Dan yang kedua adalah benda produksi, yaitu digunakan untuk proses produksi sehingga menghasilkan benda lainnya yang dapat dikonsumsi, contohnya mesin jahit untuk menghasilkan jahit. Oke, baik. Selanjutnya masih ada kelompok 1. Yang terakhir itu ada alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Ada 3. Yang pertama itu barang mentah atau bahan baku. Adalah barang yang belum diolah dan belum mengalami proses produksi. Contohnya seperti tembakau, padi, rotan, kapas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada barang setengah jadi. Ini adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan tapi belum bisa dipakai karena
prosesnya itu belum selesai. Contohnya ada kopra dari kelapa. Kelapa buat dipakai membuat minyak goreng. Lalu ada benang dari kapas buat dipakai membuat kain dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada barang jadi. Ini barang yang sudah melalui proses pengolahan dan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu seperti tas, lemari, kursi, meja, pakaian dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi apa yang telah disampaikan kelompok 1 mengenai yang pertama itu benar ya. Jadi macam-macam alat pemenuh kebutuhan. Yang pertama itu mengenai alat pemenuh kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Yakni sudah dijelaskan oleh Pana itu yang pertama ada benda ekonomi dan yang kedua benda bebas. Nah, benda ekonomi ini sifatnya itu terbatas, maka mendapatkannya harus melalui pengorbanan. Contohnya tadi kayak kalau mau beli makanan itu harus dengan uang, gitu ya. Nah, yang kedua itu benda bebas. Nah, benda bebas ini adalah benda yang banyak tersedia di alam sehingga kita dapat dengan bebas memanfaatkannya. Contohnya tadi kayak matahari, udara dan lain-lain. Yang kedua itu alat pemenuh kebutuhan menurut kegunaannya. Nah, yang pertama itu benda konsumsi dan yang kedua itu benda produksi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Wulan, sudah sangat baik. Nah, jadi benda konsumsi ini adalah benda yang dapat langsung digunakan oleh konsumen. Contohnya itu kayak buku, pulpen seperti yang teman-teman bawa ketika ke sekolah ini. Terus benda produksi ini adalah benda yang digunakan untuk proses produksi sehingga menghasilkan benda lainnya yang dapat dikonsumsi. Contohnya mesin jahit menghasilkan baju. Oke. Selanjutnya yang terakhir bahasan dari kelompok 1 adalah alat pemenuh kebutuhan menurut proses produksinya. Yang ini yang pertama adalah barang mentah. Nah, barang mentah ini adalah barang yang diolah dalam bentuk dan belum mengalami proses produksi. Contohnya tadi kayak tembakau, padi, rotan, kapas, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu barang setengah jadi. Inilah barang yang sudah mengalami proses pengolahan tapi belum bisa dipakai. Contohnya tadi kayak kopra dari kelapa sawit, terus yang dipakai untuk membuat minyak goreng. Terus benang dari kapas dibuat untuk membuat kain dan lain sebagainya. Yang ketiga itu tadi barang jadi. Nah, barang jadi ini adalah barang yang sudah melalui proses pengolahan dan siap dipakai. Contohnya yang tadi kayak tas, lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya silakan kelompok kedua membahas. Oke, yang pertama itu tadi alat pemenuh kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama itu adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah alat pemenuh kebutuhan manusia yang dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan antara barang satu dengan barang lainnya. Contohnya itu bus dengan mikrolet, kopi dengan tas, gelas dengan cangkir, beras dengan singkong dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada barang komplementer adalah alat pemenuh kebutuhan manusia yang dalam penggunaannya bisa saling melengkapi. Barang itu baru bisa dimanfaatkan apabila dipakai bersama dengan barang pemenuh kebutuhan lainnya. Contohnya kompor dan gas, gula dan kopi, galon dan dispenser, buku dan pena, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya silakan kelompok kedua. Nah, selanjutnya alat pemenuh kebutuhan menurut kualitasnya. Ada dua. Yang pertama barang sterilitas, yaitu alat pemenuh kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi dan kualitas tersebut ditunjukkan dengan harga yang mahal. Jadi barang ini biasanya dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Contoh lukisan mewah, pakaian mahal, mobil mewah dan sebagainya. Yang kedua barang interior, yaitu alat pemenuh kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas harga rendah. Contoh pakaian bebas, pakaian bekas, barang-barang pelawak dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir. Alat pemenuh kebutuhan menurut wujudnya yang pertama itu ada barang konkret. Barang konkret merupakan alat pemenuh kebutuhan manusia yang bisa dilihat, diraba ataupun dirasakan. Contohnya mobil, rumah, pakaian, makanan, tas, dan lain-lainnya. Yang kedua, barang abstrak merupakan
yang nggak bisa dilihat atau diraba, tapi bisa dirasakan. Contohnya, jasa supir taksi, jasa guru, jasa dokter, jasa petani, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi apa yang telah disampaikan kelompok 2 itu sudah benar ya. Jadi, alat pemuas kebutuhan wujudnya tadi yang terakhir yang sudah dijelaskan oleh Siti dibagi menjadi 2. Yang pertama, barang konkret, dan yang kedua barang abstrak. Nah, barang konkret ini merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang bisa dilihat. Contohnya tadi kayak mobil, rumah, pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Nah, barang abstrak ya itu merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat dilihat. Contohnya tadi kayak jasa supir taksi, jasa guru, jasa dokter, jasa petani, dan jasa-jasa lainnya. Oke, baik teman-teman. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Jadi Bapak sekarang mau bertanya kesimpulan yang bisa teman-teman ambil dan dapat dari pembelajaran hari ini apa? Adakah yang ingin? Saya, Pak. Oke, silakan lagi. Nah, kebutuhan itu menurut saya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ditinjau berdasarkan intensitasnya, kemudian subjeknya, 3 waktu, dan keempat sifatnya. Oke, baik. Terima kasih Riki. Adakah yang lain ingin menambahkan? Saya, Pak. Oh ya, silakan Ivana. Terkait dengan kebutuhan, menurut saya kebutuhan itu sangat penting di kelangsungan hidup manusia, Pak, karena untuk kelangsungan kehidupannya manusia pasti membutuhkan kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain supaya dapat menjalankan kehidupannya dengan lancar dan dapat selalu terpenuhi kebutuhannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Riki dan Ivana. Jadi teman-teman betul ya apa yang sudah disampaikan oleh Riki dan Ivana. Jadi kebutuhan itu adalah harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup seseorang. Nah, berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan itu memang harus dipenuhi, tapi bila tidak terpenuhi itu tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Oke, baik teman-teman. Tugas terakhir adalah nanti teman-teman silakan menuliskan refleksi mengenai apa yang telah teman-teman dapat hari ini, terus apa yang teman-teman rasakan. Nanti silakan diketik formatnya nanti adalah A4 dan nanti tugasnya itu dikirim ke Google Classroom di mata kuliah kita ya, mata pelajaran kita ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelas Bapak akan kirimkan di WA group kita. Ya begitu ya teman-teman. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baik. Sekarang untuk mengakhiri silakan siapa yang ingin memimpin Bapak? Saya, Pak. Oke, silakan Ivana. Melihat Pak, di perjalanan kita persiapkan kita berdoa kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran kami tentang kebutuhan manusia. Kami berharap semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama Tuhan puji dan panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Ya, Pak. Oke, baik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang.